Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Prasetyo, NIM 19112752. Array di program yang kami buat, kami meletakkan array pada struk anggota dan struk tumpukan dan void ambil. Pada array struk anggota digunakan untuk deklarasi variable ID. Struk tumpukan untuk deklarasi variable nama, total data, max, dan the void ambil untuk deklarasi variable barang. Sementara struk, kami memakai dua buah struk. Yang pertama struk anggota dan yang kedua struk tumpukan. Struk anggota digunakan untuk kebutuhan di menu anggota dan struk tumpukan untuk kebutuhan stack dan menu utama. Nama saya Dian Batama, NIM 19112763, kelas Informatika 03. Struct of Array. Di program yang kami buat, kami menggunakan Struct of Array. Dan pengimplementasiannya pada program kami, yang pertama di void input, kami memasukkan data atau menginput data, kemudian data tersimpan pada variable struct. Yang kedua, ada di void ambil. Kita memasukkan nama barangnya, jika sama, maka total barang akan dikurangi dengan angka yang kita masukkan. Yang ketiga, ada di void tampil, yang digunakan untuk menampilkan isi dari struct array. Yang selanjutnya ada di input anggota, menampilkan anggota dan cari anggota. Pointer. Deklarasi untuk pointer kami letakkan di struct tumpukan. Dan pengimplementasian pointer ada di void tampil untuk memberikan kode barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naima Zulfa dengan NIM 19112735. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan shorting. Kami meletakkan shorting pada menu tampil anggota, yang dimana program akan men-shorting ID anggota yang sudah diinputkan sebelumnya, dan kemudian ID yang sudah di-shorting ini akan ditampilkan kembali. Oke, langsung saja pada contoh codingannya. Di sini kami menggunakan shorting dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi codingan pada case 2 ini, di sini ada sistem CLS. Fungsinya untuk clear layar agar tidak menumpuk atau tumpang tindih dengan layar yang lainnya. Kemudian kita akan menampilkan void kepala. Selanjutnya di sini ada kita akan mendeklarasikan variabel term dan j dengan tipe data integer. Kemudian dua baris selanjutnya ini untuk shorting ID anggota. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Oke, jadi di baris selanjutnya ini, jika anggota I lebih dari anggota ID J, maka term sama dengan anggota ID I. Artinya isi anggota ID I ini akan pindah ke term. Begitu juga dengan baris selanjutnya, anggota ID I sama dengan anggota ID J. Artinya isi anggota ID I yang kosong sebelumnya kemudian akan diisi dengan anggota ID J. Di baris selanjutnya, anggota ID J sama dengan term. Isi anggota ID J yang kosong kemudian diisi dengan term. Seperti itu. Kemudian setelah selesai pemrosesan shorting ini dilakukan, kita akan menampilkan hasil shorting dengan codingan seperti ini. Oke, saya pikir sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
saya Adnan Nurahid. Saya dari kelas Informatika 03. NIM saya 19112736 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu searching. Searching adalah proses pencarian data tertentu dalam sekumpulan data yang tipenya bertipe sama dengan cara memberikan data yang bernilai sama dengan data yang ingin dicari di dalam sekumpulan data tersebut. Di sini searching kami letakkan pada pencarian anggota dan di void ambil, ada codingan kami. Pada pencarian anggota yang diinputkan adalah ID anggota dan dicari di struct ID anggota. Dan untuk void ambil menginputkan nama barang dan akan dicari di struct nama tumpukan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh codingan saya. Dari void ambil menginputkan nama barang yang akan diambil. Contohnya cout, tanda panah ke kiri 2 kali, kemudian tanda petik input nama barang titik 2, tanda petik 2, terus titik koma, cin, tanda panah kanan 2 kali, nama titik koma. Selanjutnya untuk for, buka kurung int i sama dengan i1 titik koma, i kecil sama dengan tumpukan atas titik koma, i plus buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawa. Di sini untuk mencocokkan dan mencari nama yang akan diinputkan di struct nama tumpukan, kami buat codingnya if buka kurung nama sama dengan 2 kali, kemudian tumpukan nama, buka kurung i, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, terus dalam kurung kurawa, kemudian tutup kurung. Untuk cari anggota, deklarasi variabel int tanda ada int tanda, terus ada, kemudian cari. Input data yang dicari di sini kami buat codingannya cout, tanda panah ke kiri 2 kali, tanda petik input ID yang dicari, kemudian titik 2, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, cin, tanda panah ke kanan 2 kali, kemudian cari titik koma. Nah, itu untuk menginputkan ID yang dicari. Pencarian data kepada struct nama tumpukan itu kami buat codingannya if buka kurung cari sama dengan 2 kali anggota ID, kemudian dalam kurung i, kemudian tutup kurung, buka kurung kurawa. Dalam penandaan indeks data kami buat tanda sama dengan i titik koma, kemudian ada sama dengan tanda titik koma, atau tanda sama dengan ada. Kemudian dibuat break untuk memberi batasan. Kemudian tutup kurung kurawa lagi. Untuk menampilkan data yang dicari, kami berkodingan if dalam kurung tanda sama dengan 2 kali ada, kemudian buka kurung cout, tanda panah 2 kali ke kiri, kemudian tanda petik anggota dengan ID tanda petik 2 kali, tanda petik 2, kemudian tanda panah ke kiri 2 kali, kemudian cari, terus tanda panah ke kiri 2 kali, terus buat tanda petik lagi. Setelah hadir, ketika telah hadir, kemudian tanda petik, terus dibuat lagi untuk tanda panah ke kiri 2 kali, terus endl.
terus tutup kurung kurawanya, kemudian ketikkan else dan buka kurung kurawa lagi. Buatlah yang sama seperti di atas, yang dari anggota ID dengan ID tadi, tetapi di akhir setelah cari itu dibuat tanda petik tidak ada keterangan, terus tanda petik 2 kali, tanda panah ke kiri, kemudian EDL, terus tutup kurung kurawa. Nah, seperti itulah video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll meet again, 'cause I've been wondering why we still play as we were. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho. NIM saya 19112741. Saya dari 19 IF03. Oke. Nah, sekarang giliran saya. Karena kan teman-teman saya sudah banyak menjelaskan dari awal sampai akhir dari array, fungsi array yang base, terus pengimplementasian array, pointer, segala macam. Nah, yang belum tuh stack. Pada program kami, stack ini berfungsi untuk tumpukan data, barang atau inputan data barang. Kita pakai implementasinya di sana. Untuk deklarasi stack tuh kita pakai di struct tumpukan, ada int atas sama int data max, string nama max, nah total max. Terus kita juga pakai define max-nya itu 5, jadi cuman bisa sampai 5 tumpukan. Terus ada void awal. Void awal ini menunjukkan tumpukan awal, tumpukan atas yang pertama. Terus ada int kosong, itu untuk mengetahui apakah isi stack itu kosong atau berisi. Kalau misalnya kosong, nanti ada ya bisa diisi, tapi kalau misalnya penuh nggak bisa gitu. Nah, ini untuk penuhnya. Nah, ininya max ya. Jadi kalau misalnya udah 5 nggak bisa lagi masuk datanya. Nah, terus di sini ada void input. Nah, di sini untuk kita masukin kayak ini tanggal barang, terus nama barang sama total barang. Terus ya ini untuk kosong misalnya. Terus ini kalau misalnya masih nggak kosong, cuman nggak penuh juga. Nah, ini untuk data penuh, bakal nampil ini data penuh di. Terus ada void hapus untuk menghapus dari data stack itu. Nah, ini ada void ambil yang udah diapain tadi. Ini untuk ya mengambil barang itu, mengambil barang yang saya dikira diperlukan gitu. Terus ada void tampil, ini untuk menampilkan isi dari stack sih. Nah, oke. Terus ya udah sih, lebihnya nggak ada yang. Nah, sekarang kita masuk ke demonya. Di menu utama itu ada 5 pilihan. Yang pertama import barang, ambil barang, tampil barang, hapus barang, dan keluar. Pertama kita coba import barang. Oke, masuk pilihan 1. Tuh, put tanggal, bulan, tahun. Tanggal
20 sembarang aja sih, 10 20 mobil barangnya, terus jumlahnya 1000 aja. Terus kita lihat apakah udah masuk apa belum. Kita lihat, wah ternyata sudah masuk. Nah, terus kita coba input barang lagi. Oke, nah, input lagi 09 20 oke, motor terus 10.000 aja. Kita coba lihat lagi, wah ternyata sudah masuk dan kode barangnya juga udah berubah. Nah, ininya ada 10.000 motor. Kita coba ambil nih motornya, ambil motor. Oke, berarti namanya benar, berarti ada, maka keluar pertanyaan input jumlah yang diambil 9.999. Oke, kita lihat lagi, wah ternyata motornya tinggal satu tuh, benar yang diambil sudah pas. Oke, karena tinggal satu ya kita hapus saja, kita hapus. Oke, data barang berhasil dihapus. Kita lihat lagi, udah hilang. Kenapa motor yang dihapus yang hilang? Karena di stack sistemnya yang terakhir di input itu yang pertama dihapus. Dan di sini kita juga masukin menu untuk anggota sih, itu menu 99. Nah, sini ada input data kehadiran. Kita coba ya, input data kehadiran berapa banyak anggota, coba 3. Oke, kita coba ya, 2763 2755 35 2741 63 di atas, 35 di tengah, 41 di akhir. Oke, kita lihat. Waduh, berubah nih urutannya. 35 di awal, 41 di tengah, 63 di akhir. Kenapa gitu? Karena kita tadi menggunakan sorting di bagian sini, makanya bisa di sorting. Oke, kita coba menu yang cari anggota. Kita coba ya, coba 2741. Anggota dengan ID 2741 telah hadir. Oke, mau ya, karena kan di sini juga udah hadir ya di nomor 2 ini 2741. Oke. Kita coba menu 4. Menu 1 bisa tadi ya, menu 2 bisa, menu 3 bisa, menu 4. Oke, mau balik ke menu utama ya. Di menu utama, menu nomor 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Kita coba nomor 5. Nomor 5 juga bakalan keluar. Oke, untuk demonya sekian sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish this dream could be